Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sedangkan Bondan kini sudah rapi karena ia ingin berangkat ke bengkel. Ia memang membuka bengkelnya siang, tepatnya jam 11 siang. Bondan berniat untuk berpamitan dengan anak dan menantunya. Tapi baru saja akan mengetuk pintu kamar Vika, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar putrinya. "Dasar edan, apa tidak panas siang-siang begini bergelut?" Garutu Bondan kesal. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk berpamitan dengan anak dan menantunya. "Sepertinya beberapa hari ke depan telingaku akan ternodai dengan suara-suara astral mereka. Sabar, sabar," gumam Bondan sembari melangkahkan kakinya keluar rumah lalu memesan ojek online untuk pergi ke bengkel. Sementara yang ada di dalam kamar itu masih asik berbagi kenikmatan dan berbagi peluh hingga keduanya sampai pelepasan bersama. Dan tidak lupa Emma membuang pasukan kecebongnya lagi di atas perut istrinya. "Terima kasih sayang," ucap Emma mengecup bibir istrinya berulang kali. Kemudian ia menggulingkan tubuhnya di samping istrinya. "Iya sayang," jawab Vika tersenyum. "Sepertinya aku harus memasang peredam suara di kamar ini agar suara kenikmatan kita tidak terdengar oleh ayah," ucap Emma kepada istrinya. "Iya, terserah kamu saja," jawab Vika kemudian beranjak dari tempat tidur. "Mau kemana, Yang?" tanya Emma mendudukkan diri dan mencekal tangan istrinya. "Mandi, lengket begini badannya," jawab Vika. "Mandi bareng ya," ajak Emma dan diangguki Vika. "Asik," ucap Emma girang lalu menggendong istrinya menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi bersama dan berpakaian, pasangan pengantin baru yang sedang dimabuk cinta itu tengah bersiap untuk pergi ke supermarket untuk membeli ayam dan juga kebutuhan lainnya. "Sayang, bajunya ini agak sedikit kebesaran," ucap Emma karena baju dan celana yang ia pakai saat ini adalah milik ayah mertuanya. Emma memakai baju warna hitam dan celana panjang warna abu, sedangkan Vika memakai baju longgar berwarna putih dan celana pendek berwarna abu. Penampilan Vika sangat sederhana dan terlihat sangat cantik bagi siapapun yang melihatnya. "Sudah pakai yang ada, karena nanti sore Bibi baru mengantarkan pakaiannya. Kan yang penting kamu gak telanjang," jawab Vika, membuat suaminya menyipitkan matanya dan menatapnya mesum. "Kamu ngomong telanjangnya jelas banget sih, masih inget ya sama yang tadi, ucap Emma sembari menaik turunkan alisnya. "Dasar mesum," sungut Vika lalu segera keluar dari kamar dan menuju teras rumah di mana mobil suaminya terparkir. "Mesumnya sama kamu doang, Yang," jawab Emma mengikuti istrinya dari belakang. "Silakan masuk, Tuan Putriku," ucap Emma membukakan pintu mobil untuk Vika. "Terima kasih suamiku," jawab Vika tersenyum manis namun hanya sesaat karena ia masih sebal dengan Emma. "Jutek banget sih," goda Emma. "Bodoh," sahut Vika kesal dan menatap malah suaminya. "Ngambek, tapi nanti kalau diklonin juga meremelek," ucap Emma terkekeh dan langsung mendapat pelototan tajam dari istrinya. "Ngomong apa tadi?" sungut Vika. "Enggak, ayo buruan masuk, sudah mendung tuh langitnya," ucap Emma dan langsung berjalan mengitari mobilnya lalu masuk ke dalam mobil. "Bisa gawat kalau marah beneran. Alamat si Elang gak dapat masuk sarang," batin Emma. Kemudian Emma mengenakan kacamatanya yang ada di dashboard mobil lalu menyalakan mesin mobilnya. "Kok kamu pakai kacamata sih?" kesal Vika saat melihat suaminya memakai kacamata. "Lah, memangnya kenapa? Kamu saja pakai kok," jawab Emma. "Tapi kadar ketampanan kamu bertambah, tahu nggak?" gerutu Vika dan memanyunkan bibirnya kesal. "Masa sih, perasaan biasa aja deh,"
Goda Emma sembari tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Dan tentu saja hal itu membuat Vika semakin kesal karena suaminya bertambah sangat tampan dan menggoda. "Sayang, lepas kacamatanya," rengek Vika, membuat Emma tergelak karena tingkah istrinya itu sangat menggemaskan. "Kis dulu dong," ucap Emma memonyongkan bibirnya. Cari kesempatan saja," kesal Vika, namun ia tetap menjalankan perintah suaminya. "Cup." Vika mengecup bibir suaminya sekilas, namun dengan cepat Emma menahan tengkuk Vika untuk memperdalam ciumannya. Emma mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dan menyesapnya bergantian. Vika yang tadinya menolak kini mulai membalas ciuman itu dengan lembut juga. Cukup lama keduanya saling berperang bibir hingga keduanya melepaskan tautannya ketika pasokan udara mereka sudah menipis. Emma tersenyum senang sembari mengusap bibir istrinya dengan ibu jarinya lalu mengecupnya singkat. Vika yang diperlakukan seperti itu bersemu merah karena malu. "Kenapa wajahnya merah banget, kayak anak perawan saja?" ledek Emma sembari melepaskan kacamatanya. "Ih, dasar nyebelin, kan perawannya sudah kamu ambil," balas Vika kesal, membuat Emma terkekeh geli lalu mengecup kening istrinya. "Thank you honey, I love you," bisik Emma lembut, membuat hati Vika semakin meleleh dibuatnya. "Aku jadi lumer bang," batin Vika. "I love you too," balas Vika tersenyum malu. Kemudian Emma mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut dan setelah itu ia mengemudikan mobilnya menuju supermarket terdekat. Sampai di supermarket, Vika dan Emma mulai memburu barang-barang yang mereka butuhkan. Vika duduk di dalam troli belanja dan didorong oleh Emma. Vika seperti anak kecil yang sedang berbelanja dengan ayahnya. "Kayaknya sudah cukup deh," ucap Vika masih di dalam troli yang di depannya ada tumpukan barang belanjaan mereka. Bahkan para pengunjung supermarket lainnya sampai menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah mereka berdua. "Ya sudah, tapi kayaknya ada yang kurang. Tapi apa ya?" tanya Emma sembari memperhatikan barang belanjaan di dalam troli. "Apa yang kurang?" beo Vika. "Ah, itu kondom," bisik Emma membuat Vika bersemu merah. "Kita cari di sana, sepertinya tadi aku melihatnya," ucap Emma mendorong arah trolinya menuju ke arah kiri. Dan benar saja, Emma dan Vika kini sudah berada di barisan kondom dengan berbagai merek berjejer rapi di rak yang ada di depannya. "Banyak ya, aku baru tahu," ucap Vika. "Sama, aku juga baru tahu. Tapi Ruri kemarin memberitahu yang ini, merek Durek bahannya lebih tebal dan anti bocor," ucap Emma sembari mengambil kotak berwarna biru itu dan melihatnya dengan teliti. "Apa tidak ada size-nya?" tanya Vika polos. "Entah, aku juga tidak tahu," jawab Emma menaikkan kedua bahunya. "Nanti kalau tidak muat bagaimana? Punyamu kan besar dan panjang," ucap Vika lagi. "Sayang, mulai nakal ya sekarang, tapi sepertinya aku harus memborongnya," jawab Emma lalu mengambil 10 kotak dan memasukkan ke dalam troli. "Tapi itu kebanyakan," ucap Vika dan berniat mengembalikan lagi kotak-kotak tersebut, namun dicegah oleh Emma. "Jangan dikembalikan, karena aku ingin melakukannya setiap hari. Hehe," ucap Emma sambil mengerlingkan matanya. "Mesum," kesal Vika. Petugas kasir menahan senyumannya saat menatap pasangan muda yang ada di hadapannya itu. "Gila, anak zaman sekarang ya, sudah berani ehem-ehem," batin kasir tersebut sembari menghitung barang belanjaan pelanggannya itu. "Totalnya 700.000 mas," ucap kasir itu menyerahkan barang belanjaan.
Oke, ucap Emma, lalu merogoh dompetnya dan mengambil kartu ATM-nya dan menyerahkan kepada petugas kasir tersebut untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran belanjaannya, Emma dan Vika keluar dari supermarket tersebut sembari menenteng banyak belanjaan di tangan keduanya menuju tempat parkir dan segera memasukkan belanjaan mereka ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, Emma dan Vika memasuki mobil dan Emma segera melesatkan mobilnya membelah jalanan kota kembali ke rumah mertuanya. Sampai di rumah Bondan, Emma dan Vika membagi tugas. Emma menyusun belanjaan di dalam kulkas dan menyimpan pengamannya lebih dulu ke dalam kamar, sedangkan Vika langsung bergelut di dapur untuk masak makan siang mereka. Setelah selesai memasak, keduanya kini mulai makan bersama di meja makan dan tidak berselang lama Bondan pulang ke rumah untuk makan siang. "Ayam-ayamku mana?" tanya Bondan saat sudah duduk di meja makan. "Bengkelnya tutup ya, padahal tadi aku akan mengantarkan makan siang ke bengkel," ucap Vika sembari meletakkan 2 ekor ayam kampung bakar di depan ayahnya. "Ada Tejo dan Andi yang menjaga," ucap Bondan sembari memakan ayamnya dengan lahap. "Yah, boleh bagi dadanya enggak?" pinta Emma. Ia sangat tergiur saat melihat Bondan memakan ayam bakar itu sangat lahap. "Bukankah kamu tadi sudah kenyang makan 2 dada yang kenyal?" sindir Bondan, membuat Vika langsung tersedak, sedangkan Emma tersenyum malu dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ketahuan ternyata," batin Emma.